Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Suwarno selaku Kepala SDN 3 Putren Sukomoro Nganjuk, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SDN 3 Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan di siang hari ini, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara berbagi. Saya ingin berbagi bersama dengan Bapak Ibu, kita sharing. Saya berdiri di sini bukan berarti saya yang pintar, saya yang paling pintar, tidak ya Bapak Ibu. Kita sharing bersama-sama. Saya akan berbagi pengalaman saya selama beberapa bulan ini melaksanakan pendidikan guru penggerak. Yang pertama di sini saya sampaikan adalah budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif. Jadi kita di lingkungan sekolah ini diharapkan bisa memunculkan, bisa membiasakan budaya positif terhadap anak-anak. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hal ini hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Jadi seorang petani menanam padi hanya dapat menuntut tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi di sini ibaratnya seorang guru itu hanya sebagai petaninya yang di situ merawat anak-anak, kemudian membimbing anak-anak. Nah, ini berikutnya antara guru dan murid. Guru, saya bisa memberikan dia bonus nilai, tetapi jika dia tidak mau bonus nilai, bagaimana saya bisa membuat dia mempelajari itu? Nah, jawaban murid, beri hukuman Bu, kirim ke kepala sekolah, kemudian skors, panggil orang tuanya. Jadi ada banyak pilihan di situ. Pertanyaannya tetap sama. Jika saya melakukan itu semua dan dia tetap tidak mau menyerap informasi yang saya berikan, bisakah saya membuat dia mempelajarinya? Nah, dari percakapan itu tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Bisakah kita membuat murid kita belajar? Apakah bisa Bapak Ibu kita membuat murid kita belajar? Jawabannya tidak bisa. Kita tidak bisa membuat murid kita belajar. Kita tidak bisa memaksakan murid kita itu untuk pintar. Sebagai guru, kita hanya bisa berusaha agar murid-murid kita belajar. Namun, keputusan untuk belajar atau tidak adalah keputusan mereka sendiri. Mereka bisa terlihat seolah-olah mereka menyimak kita. Namun apa yang ada di pikirannya, apakah dia sedang menyimak atau memikirkan hal lain, itu sepenuhnya keputusan dia. Jadi kita tidak punya kuasa untuk memaksakan dia untuk belajar. Jadi semua itu tergantung dari individu murid masing-masing. Kita hanya memfasilitasi saja. Nah, di sini ada ilusi kontrol Bapak Ibu. Ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini menurut William Fraser bahwa segala sesuatu dalam hidup itu pilihan. Siapa yang memilih,
yang memilih adalah diri sendiri. Seperti kembali pada yang saya sampaikan pertama tadi, bahwa kemauan untuk belajar itu bukan paksaan dari guru, tetapi dari diri murid sendiri. Begitu pula untuk belajar atau tidak itu merupakan pilihan. Jadi guru itu hanya mengontrol saja. Nah, dikarenakan kita tidak selalu hadir untuk melindungi murid kita pada saat-saat kritis, takdir mereka bergantung pada kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang baik secara mandiri. Kita berharap mereka cukup kuat dan mandiri untuk mengevaluasi pro dan kontra dari situasi, menimbang resiko dan keuntungan, hasil langsung melawan konsekuensi jangka panjang, dan membuat keputusan-keputusan yang baik. Di sini menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi maksudnya itu merdeka maksudnya itu tidak, oh saya bebas, tidak. Tetapi merdeka dalam artian di sini itu siswa bisa mengontrol dirinya sendiri. Dikarenakan yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri, nah bagaimana caranya kita bisa menuntun murid kita agar bisa memerintah atau mengontrol diri sendiri dan membuat keputusan yang baik? Tentunya kita harus siap mendampingi. Nah, kita mengubah paradigma. Di sini ada stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan tidak bisa kalau setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Kalau kita paksakan sesuai dengan pandangan kita, itu sangat tidak bisa. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal tidak semua perilaku buruk itu sebuah kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Stimulus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol orang lain juga. Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Dan kebalikannya juga seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teorinya model berpikir menang, ya menang. Tidak ada menang kalah. Nah, di sini untuk menghindari rasa sakit, mengharapkan penghargaan dari orang lain, pemenuhan diri pribadi, ini cara menuntun murid untuk memiliki motivasi perilaku untuk pemenuhan diri pribadi. Semua perilaku memiliki tujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu meliputi keselamatan, keamanan, kesehatan, dan memiliki keturunan. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah kebutuhan akan cinta kasih atau diterima. Di sini meliputi keintiman, keanggotaan, keterhubungan, dan hubungan. Kebutuhan dasar kesenangan meliputi hiburan, kegembiraan, tawa, dan belajar. Kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Di sini ada kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Kebutuhan dasar berikutnya yaitu kebutuhan dasar untuk kebebasan, meliputi kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Setiap manusia mempersepsikan kebutuhan dasar mereka secara berbeda,
sehingga mereka memiliki kebutuhan dasar yang tingkatannya berbeda-beda pula. Kita perlu memahami kebutuhan dasar murid agar bisa mengetahui cara menuntun mereka dengan tepat. Nah, sekarang mari kita temukan kebutuhan dasar kita. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyimak ini, menemukan kebutuhan dasar Anda sendiri. Di sini ada saya ingin disukai, pasti setiap orang merasa ingin disukai. Saya sangat dekat dengan teman dan keluarga saya. Saya bersedia bekerja untuk orang lain. Bagi saya teman sangat penting. Saya menyukai kegiatan yang bersifat kerjasama. Di situ Bapak Ibu bisa menuliskan kebutuhan dasar sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Silakan dituliskan di kertas. Kemudian nanti jika sudah selesai bisa ditempelkan di depan. Tidak perlu ditulis nama. Hanya menuliskan kebutuhan dasarnya saja. Sendiri, kalau dia sendiri, berarti dua, enggak, satu aja. Ya. Pilih salah satu. Pilih saja. Kebutuhan dasar yang benar-benar sesuai dengan diri sendiri. Perlu kerjasama atau tidak, Bapak Ibu? Kalau seperti ini kan dia enggak. Sudah ada tolong satu sama saya. Tidak, langsung saja. Langsung dituliskan kebutuhan dasarnya yang sesuai ini saja. Ditulis saja. Ya. Satu boleh, bisa kok? Bisa. Terserah. Tulis satu terus. Nah, Satu. Dituliskan kalimatnya saja. Misalnya kebutuhan saya ingin disukai, berarti itu yang dituliskan. Apa lagi? Oke. Tulis saja, tulis. Kembali betul. Kembali betul. Ditekankan dulu saja. Di kertas itu, Pak. Di kertas putih. Oh, Saya ingin disukai, saya sangat dekat dengan teman dan keluarga saya bersedia bekerja untuk orang lain. Bagi saya teman sangat penting. Saya menyukai kegiatan yang bersifat kerjasama. Dan kolom 2, saya ingin memegang kendali. Saya mengamati sebelum mencoba hal-hal baru. ya satu sitak. Saya merasa stres dengan kesalahan saya. Saya sangat teratur dan sistematis. Saya suka menjadi yang terbaik. Pilih salah satu dua. Pilihnya salah satu kamu dua. Nah, di sini Bapak Ibu sudah menuliskan kebutuhan dasar masing-masing. Yang pertama di sini, saya menyukai kegiatan yang bersifat kerjasama, jadi menyukai kolaborasi. Saya sangat
dekat dengan teman dan keluarga saya. Ini saya sangat dekat dengan teman, oh iya sama. Saya mengamati sebelum hal-hal yang saya lakukan. Berarti teliti ya. Saya ingin disukai. Saya sangat dekat dengan teman dan keluarga saya. Saya menyukai kegiatan yang bersifat kerjasama. Saya menyukai kegiatan yang bersifat kerjasama. Merasa stres dengan kesalahan saya. Bagi saya teman sangat penting. Merasa stres dengan kesalahan saya. Berarti kemungkinan Bapak Ibu yang menuliskan ini tidak pernah melakukan kesalahan, gitu ya. Saya menyukai kegiatan yang bersifat kerjasama. Nah, yang sudah dituliskan ini adalah kebutuhan dasar masing-masing Bapak Ibu. Kita perlu menuntun murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi bukan kita saja, tapi kita juga bisa menuntun murid dengan cara yang orang lain juga bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, seperti apa yang bisa kita lakukan? Di sini ada 16 poin. Memuji, membelai, menjadi teman, berbicara manis, memberi hadiah, meminta baik-baik. Nah, kira-kira dari 16 poin ini, manakah yang sering Bapak Ibu lakukan terhadap murid-murid? Ya. Ada yang menyuap? Apakah Bapak Ibu juga menyuap muridnya? Oh, nomor 3, menjadi teman. Ya. Memuji itu bisa meningkatkan kepercayaan diri murid itu ya. Menjadi teman. Jadi ini bagaimana Pak? Jadi siswanya tidak sungkan, tidak takut. Ya, karena merasa dekat dengan gurunya. Karena itu ada yang bilang gini, siswa itu bisa mencintai pelajarannya jika dia mencintai gurunya dulu. Ya, menyukai gurunya dulu, baru menyukai ya gurunya dulu. Kalau lihat gurunya pertama sudah nggak suka, otomatis pelajarannya juga nggak masuk. Tapi tidak ada yang mencintai guru. Tidak boleh Pak mencintai muridnya. Tidak ada yang mencintai. Usaha kita untuk mengontrol murid kita. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini penghukum, jadi ada tipe penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau tipe penghukum itu guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian contohnya gini, kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Kalau kamu tidak bisa, nanti kerjakan di luar ya. Nah, itu biasanya tipe penghukum. Hasilnya siswa itu memberontak, menyalahkan orang lain, kemudian suka berbohong karena takut dihukum, takut disindir. Akhirnya siswa itu berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian muridnya biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Akhirnya kalau gurunya marah-marah itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dampaknya murid mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian 5 posisi kontrol berikutnya membuat merasa bersalah. Guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu lebih baik dari si A. Ibu kecewa sama kamu karena kamu tidak mematuhi aturan. Nah, contohnya seperti itu. Hasilnya siswa jadi tidak berterus terang, menyembunyikan. Dan ujung-ujungnya siswa suka berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya. Muridnya meminta maaf. Kemudian dampaknya merasa rendah diri.
Tipe guru sebagai teman. Nah, di sini perbuatan guru membuat alasan-alasan untuk muridnya. Apa yang dikatakan guru, misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu. Nah, itu mengungkit. Hasilnya siswa menjadi ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, anggapan murid, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Dan murid itu sudah menganggap guru itu temannya. Karena perbuatan guru, ucapan guru, akhirnya kecewa murid itu. Dampak kepada murid lemah, tidak mandiri dan tergantung. Tipe guru yang keempat, tipe guru pemantau. Perbuatan guru menghitung, mengukur ucapan yang bisa disampaikan, seperti contohnya, apa peraturannya? Hasilnya menyesuaikan diri. Jadi murid bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi jika diawasi saja, murid itu bisa disiplin. Yang disampaikan murid, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi selalu menanyakan target-target yang harus dicapai. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Tipe berikutnya, tipe guru sebagai manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakin, apa yang bisa kau jelaskan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian ini misalnya di suatu kelas ada aturan, jadi siswa itu membuat aturan sendiri untuk ditepati sendiri. Misalnya tidak mengerjakan PR, kemudian dipanggil, mengapa tidak mengerjakan PR? Ditanya seperti itu. Terus kemudian siswa disuruh menyepakati sendiri. Jika nantinya tidak mengerjakan PR lagi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Dari 5 posisi itu tadi, Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Apakah tipe pendukung, atau tipe pembuat merasa bersalah, atau tipe sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya, juga sudah dijelaskan dampaknya. Yang bisa mengukur adalah Bapak Ibu sendiri, panjenengan berada di posisi yang mana. Posisi kontrol yang membantu murid memiliki motivasi intrinsik. Di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman menyebabkan anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, sedangkan konsekuensi berupa stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi merupakan konsep diri yang baik. Hukuman merupakan anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Restitusi self.
sebuah pendekatan untuk disiplin diri yang sistematik dan kreatif yang memampukan anak-anak untuk memperkuat diri mereka dengan cara memperbaiki kesalahan mereka dan memberi kesempatan kepada mereka untuk hidup menjadi orang yang mereka dambakan daripada berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Bertanya pada diri sendiri tujuannya adalah agar murid dapat bertanya pada diri sendiri. Pertanyaan untuk membantu mereka agar dapat memerintahkan diri sendiri dan membuat keputusan yang baik secara mandiri. Ini ada beberapa pertanyaan pemandu. Misalnya, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang kamu lakukan untuk mencapainya? Jadi ini adalah pertanyaan pemancing. Ada 9 ciri-ciri restitusi, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan tidak bisa ditebus. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Bisa berdiri sebentar Bapak Ibu. Kita senang singkat saja supaya tidak jenuh. Dibuka kakinya. Ayo digoyang. Ayo Pak, ya Dewi. Berapa dipakai patrana pagi dulu lah. Ya, ini patrana Dewa Ngaji. Wah, bisa tangannya senang. Sambil miring kepalanya. Coba terus nyampe. Lari.
Maju. Alhamdulillah sehat-sehat. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Jadi yang pertama, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah aturan yang sudah dibuat. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah melatih siswa untuk bertanggung jawab. Peraturan berikutnya, dilarang mengganggu orang lain. Di sini nilai kebajikannya menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah badan menjadi sehat. Di sini dari segi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Jadi melatih untuk antri. Nilai kebajikannya menghormati orang lain, kemudian juga melatih untuk sabar. Peraturan gunakan masker. Nilai kebajikannya yaitu demi kesehatan dan keselamatan. Berjalan di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya keselamatan dan keamanan. Di sini ada segitiga, namanya segitiga restitusi, yaitu untuk meyakinkan keyakinan, validasi tindakan yang salah, dan menstabilkan identitas. Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ada beberapa contoh yang bisa guru sampaikan. Yaitu yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Pasti semuanya pasti pernah berbuat salah. Jadi sangat manusiawi sekali. Tidak ada manusia yang sempurna, betul sekali. Berikutnya, Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah beberapa pertanyaan untuk membuat murid yang merasa gagal itu menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Jadi murid gagal tidak malah dicemooh, tidak malah dibully, tapi kita harus bisa membuat murid itu merasa menilai dirinya itu positif. Sedangkan ini adalah validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini beberapa kalimat validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini guru bisa menyampaikan dengan beberapa pertanyaan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Jadi murid tadi sudah membuat keyakinan kelas, membuat peraturan sendiri untuk ditepati sendiri. Di sini guru bisa menanyakannya. Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Contohnya adalah seperti itu.
Nah, di sini Bapak Ibu ada beberapa budaya positif yang sudah dinyatakan oleh siswa-siswi. Contohnya di sini adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Tidak dibantah. Tak peduli sedang itu, aku ini bisa terjalan dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Terkadang bisa kubawa berlari hingga hilang tadi peri. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya. Nah, kalian bisa menuliskan keyakinan kelas yang kalian buat sendiri. Kemudian nanti jika kalian sudah selesai, bisa ditempelkan di kertas yang ada di papan tulis. Bisa ya? Silakan dimulai. Membuat keyakinan kelas sebanyak mungkin. Kalau sudah, bisa ditempelkan di kertas yang ada di papan tulis. Gimana? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, silakan ditempelkan di papan tulis. Ya, kalian sudah membuat keyakinan kelas. Ya, berikutnya.
bajunya harus dimasukkan dan harus memakai sabuknya warna apa? Hitam. Hitam. Sudah tahu berarti ya aturan di sekolah? Sudah. Terus untuk besok lagi bagaimana sikapmu yang baik? Insya Allah tidak mengulangi lagi. Janji ya? Silakan duduk. Saya senang karena saya dijelaskan oleh guru saya. Oh, senang ya, tidak marah ya? Iya, betul. Ya, silakan duduk. tidak bilang ke orang tuanya kalau bajunya tidak muat. Terus gimana tanggapan orang tua? Gimana tanggapan orang tua ketika kalian bilang kalau bajunya tidak muat? Disuruh pakai baju putih, tidak ada keinginan orang tua untuk membelikan baju batik. Tidak. Bajunya sudah tidak muat Pak, Bu. Ya. Tidak sama. Ini dari sekolah. Sudah muat. Ya, nanti istilah orang tuanya. Ya, silakan duduk. Hari ini kalian tidak mematuhi tata tertib sekolah. Setelah ditegur dan diingatkan oleh guru, bagaimana perasaan kalian? Saya senang selalu diperhatikan sama guru. Saya senang karena disayang oleh guru. Saya senang karena diperhatikan guru. Marah atau tidak kalau kalian ditegur sama Bapak Ibu guru? Tidak. Tidak, karena semua itu demi kebaikan kalian.
beberapa contoh budaya positif yang sudah dinyatakan, itu berupa aksi nyata oleh siswa-siswi di sekolah. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi pengalaman saya, berbagi pengalaman saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini sesi yang terakhir, Bapak Ibu membuatkan refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini setelah mengikuti kegiatan sharing bersama. Kemudian yang kedua, apa yang Bapak Ibu peroleh dari sini. Monggo kertasnya tadi bisa dibagikan lagi, bisa dibagikan lagi satu persatu. Bagaimana perasaan Bapak Ibu, kemudian apa yang Bapak Ibu peroleh selama kita sharing bersama ini tadi. Ya. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan hari ini? Ngantuk kah, senang, semangat? Sudah Bapak Ibu? Jika sudah selesai, bisa ditempelkan di depan, di kertas depan. Juara 1. Murid teladan. Kalau tempat yang gatot langsung betul ya? Atau orang gatot kalau jawabannya jawab-jawab loh. Baik Bapak Ibu, perasaannya senang, semangat, sangat bermanfaat, semangat, semuanya semangat meskipun siang hari ya Bapak Ibu ya. Iya. Pengalaman yang didapat hari ini wawasan dan motivasi, mendapatkan ilmu. Ya, mendapatkan ilmu, menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang menjadi guru. Baik sekali Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya minta tolong kepada Pak Huda untuk menutup kegiatan hari ini dengan doa. Silakan Pak Huda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan masidan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhi al-karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunbina biha min jami'il ahwali wal ahwan wa taqdilana biha min jami'il hajan wa taqdilana biha min jami'il hajan wa taqdilana biha min jami'il hajan wa tuqabbiruna biha min jami'i shay'an wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sawiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrati a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi anzil 'alaina malaikatan minas sama'i takunu lana hidan wa akhrina wa yadamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Apalah artinya saya tanpa panjenengan semua. Semoga mendapatkan balasan dari Allah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan sikap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.